Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita di drama yang berjudul Brewing Love. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dengan Chae Yong-ju, seorang wanita tangguh mendatangi gudang bir milik Papak, seorang pedagang grosir, yang mendapatkan suplai bir dari perusahaan Yongju. Yongju mendatangi Papak karena Papak gagal membayar tagihan. Karena tidak bisa lari kemanapun, Yongju menegaskan agar Papak dan rekannya Pali segera membayar tagihan mereka pada akhir bulan ini. Karena jika tidak, perusahaan bir Laiki tempat Yongju bekerja akan menuntut mereka berdua. Adegan beralih ke perayaan meriah Yongju bersama dengan rekan kerjanya. Rekan kerja Yongju ternyata pria KB loh, tapi semuanya sangat menghormati Yongju. Saat itu, seorang rekan kerja Yongju menjelaskan latar belakang Yongju kepada seorang pegawai baru. Rekan kerja itu menyoroti kerja keras Yongju untuk menjadikan Laiki sebagai merek bir teratas di Korea. Kemudian kita bertemu dengan seorang pria yang bernama Yoon Minju. Minju adalah seorang ahli pembuat bir. Pada tahun 2021, Minju merilis bir buatannya yang dinamai In My Name. Singkatnya itu disebut Bir Naro. Meskipun skala promosi Bir Naro kecil, Bir Naro sangat luar biasa. Dan hal ini menarik perhatian dari perusahaan Jisang. Itu adalah perusahaan bir terkemuka di Korea. CEO Jisang menginginkan agar Minju bergabung dengan perusahaannya. Karena mendengar perintah CEO Jisang, salah satu eksekutif Jisang berencana untuk mengirim anggota staf teratas mereka yang bernama Bang Arum untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Minju. Tapi saat itu, Arum sedang nggak ada di kantor. Ternyata Arum sedang berada di sebuah kafe untuk menemui seorang agen pencari pasangan gitu. Melihat profil Arum adalah seseorang yang ambisius, kaya raya, berbakat, berorientasi pada karir, dan dia sedang mencari pasangan yang sempurna. Sementara itu, Chanwi, seorang pemuda riang yang berjualan roti panggang dengan truknya, mengunjungi Minju dan meminta pekerjaan kepadanya. Awalnya Minju menolak, tapi Chanwi mengatakan, "Ya udah, kalau memang nggak boleh kerja di sini, aku datang saat kamu butuh aku aja deh. Gimana?" Karena merasakan sifat Chanwi yang tulus, Minju pun mempekerjakannya. Chanwi yang terpikat oleh penampilan dan kebaikan Minju meminta sebotol bir Naro untuk dibagi dengan saudara perempuannya, yang tidak lain adalah Yongju. Chanwi memberikan bir Naro kepada Yongju dan menceritakan bagaimana dia tadi bertemu dengan Minju, si pembuat bir Naro. Chanwi sempat kebingungan kenapa Minju sangat baik kepadanya, memberikannya bir, gelas bir, bahkan memberikannya pekerjaan. Minju mengklaim kalau dirinya sangat peka dan tajam dalam memahami orang. Selagi Chanwi membagikan ceritanya, Yongju membuka bir Naro dan meminumnya sampai tetes terakhir. Setelah merasakan bir Naro, Yongju langsung terpesona karena rasa dari bir tersebut. Keesokan harinya, kita melihat Minju bekerja bersama dengan beberapa penduduk desa dan menikmati kehidupannya yang tenang dengan membuat bir di pedesaan. Ketika sedang jam istirahat, Minju kembali ke rumahnya yang tenang. Dan tiba-tiba Arum mengirimi Minju pesan untuk memberikan tawaran dari perusahaan Jisang kepada Minju. Tapi Minju tidak memperdulikan pesan tersebut. Setelah itu, Minju dan timnya kembali bekerja. Ketika itu, kepala desa bergabung dengan mereka dan menggoda Pak Kim. Karena Pak Kim dan istrinya terlihat sangat romantis. Kepala desa berasumsi kalau istri Pak Kim seperti terlihat sedih. Namun Minju mengatakan kalau istri Pak Kim merasa bahagia kok. Malam harinya, Minju menemui Pak Kim dan istrinya. Minju sekali lagi membuktikan kalau intuisinya terbukti benar. Ketika mengungkapkan kalau istri Pak Kim terlihat bahagia seharian. Karena dia akan kembali ke kampung halamannya bersama dengan Pak Kim. Pak Kim pun memuji kemampuan Minju yang selalu tepat membaca suasana isi hati Pak Kim. Pasangan ini harus pergi karena ibu mertua Pak Kim akan berulang tahun. Pak Kim khawatir Minju dan timnya akan kekurangan pekerja. Karena Pak Kim dan istrinya pergi kan? Tapi dengan murah hati, Minju memberikan pasangan itu uang untuk perjalanan mereka. Keesokan harinya, Minju mendapatkan telepon dari saudara tirinya yang bernama Minho. Minho mendesak agar Minju menemuinya di Busan. Karena hari itu, Minho berulang tahun. Maka karena itu, Minju menelepon Chanwi dan memintanya untuk datang ke rumah Minju dan merawat kucing peliharaannya. Sementara itu, Arum dan rekannya tiba di rumah Minju dengan membawa proposal bisnis. Saat itu, Chanwi yang menyambut mereka, karena Minju kan sudah pergi ke Busan. Arum dan rekannya mengira Chanwi adalah pemilik bir Naro, dan memberikan Chanwi tawaran dari perusahaan Jisang. Chanwi berkata, "Oke baiklah, aku akan menyuruhnya memikirkannya begitu pemiliknya kembali." Disitulah Arum akhirnya menyadari kalau Chanwi bukanlah Minju, dan Chanwi adalah pekerja paruh waktu di sana. Sementara itu, Yongju menghadapi tantangan di Busan. Jadi, salah satu anak buah Yongju dan pria dari bir Baekmok bertengkar hebat karena masalah memasang poster bir di sebuah restoran. Yongju yang melihat pertengkaran itu lalu melemparkan sumpit kepada poster bir itu dan meminta untuk bertemu dengan manajer tim mereka. Ketika Yongju berbicara dengan manajer tim bir Baekmok,
Pria itu berkata kalau ada kabar buruk mengenai perusahaan Laiki. Pada saat yang sama, Yongju menerima telepon yang memberikan Yongju info kalau cabang Laiki di Busan sudah tamat. Sementara itu, Minju mendatangi pesta ulang tahun Minho. Minju memperhatikan ketidaknyamanan Minho karena itu kan ulang tahun Minho. Tapi ayah mereka malahan mengundang seluruh rekan kerjanya. Ayah Minju dulunya adalah mantan jenderal bintang 2 dan masih terpaku dengan status militernya itu. Ayah Minju sangat marah mendengar perkataan Minju dan langsung mengajak Minju untuk berbicara berdua. Ayahnya menyindir Minju karena Minju bisa membaca perasaan orang lain. Ayahnya mengklaim kalau Minju itu punya kelainan jiwa. Minju berkata kalau dirinya nggak sakit jiwa, itu hanya empati. Minju menegaskan kalau dirinya lebih peka aja daripada orang lain. Dan semua orang itu berbeda. Minju meminta ayahnya untuk tidak membandingkan Minju dengan orang lain. Setelah percakapan itu, Minju pergi dan membawa Minho dari pesta tersebut. Sedangkan di tempat lain, Yongju bertemu dengan salah satu rekannya yang mengabarkan kalau cabang Laiki di Busan akan ditutup dan digabung dengan cabang Gyeongsan Selatan. Kemungkinan perusahaan Laiki juga akan memecat semua anak buah mereka. Ini semua karena bisnis sedang sulit. Dan ada bir yang bernama bir Taro. Pimpinan Laiki malahan ingin menjual merek bir tersebut. Minju lalu membawa Minho ke sebuah karnaval, di mana Minho dengan malu-malu mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan sebuah boneka beruang. Minju lalu memberitahu Minho kalau Minho bisa menyukai apapun yang Minho sukai. Namun untuk memenangkan mainan tersebut, Minju menyadari bahwa ia harus mencetak lebih dari 700 poin dalam permainan tembak-menembak. Hal ini tentunya membuatnya khawatir. Pada saat ini, Yongju juga ada di tempat yang sama. Yongju melihat Minho dan menanyainya apakah Minho mau mendapatkan boneka beruang itu. Dengan senang hati, Minho mengatakan kalau dia pengen banget dapat boneka itu. Mendengar itu, Yongju melangkah untuk membantu Minho memenangkan beruang tersebut. Saat Yongju dengan penuh semangat membidik sasarannya, Minju merasakan gejolak batin Yongju. Minju menghampiri Yongju, memegang tangannya dan menghentikan Yongju. Lalu Minju menatap mata Yongju. Untuk sesaat, waktu seolah membeku saat Minju merasakan sakit dan amarah Yongju. Minju bertanya, apakah Yongju baik-baik saja? Ketika Yongju bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja, Minju membalas Yongju, sambil mengatakan padanya bahwa Yongju tidak baik-baik saja. Bagaimana dengan drama baru ini, sahabat tonton? Sepertinya lumayan ya. Mari kita saksikan kelanjutannya besok ya. Sampai jumpa.